Selamat siang. Pada siang hari ini saya akan menyelesaikan tugas ketiga dalam diklat daring pembuatan video pembelajaran. Pada saat ini saya akan memberikan penjelasan tentang tema mengapa manusia jatuh dalam dosa. Pada mulanya Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden seperti yang Tuhan janjikan kepada mereka bahwa mereka akan hidup bahagia. Seperti dalam pembacaan kitab Kejadian 3, yaitu Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang diciptakan Allah. Allah menciptakan mereka menurut gambarnya. Pada mulanya mereka masih belum mengenal dosa. Allah menempatkan mereka di Taman Eden. Taman Eden itu sungguh amat indah. Allah memberikan tanggung jawab kepada mereka untuk mengelola dan memelihara taman itu. Di dalam taman itu tersedia sesuatu untuk mereka nikmati tanpa mereka harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian, apa penyebab manusia jatuh ke dalam dosa? Di tengah-tengah Taman Eden, Allah menumbuhkan pohon kehidupan yang diberi nama pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Semua buah dari pohon di taman tersebut boleh mereka makan, kecuali buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Perintah dan larangan Tuhan sangat jelas. Jika mereka memakannya, maka mereka akan mati. Bagi mereka, kematian itu merupakan kenyataan yang mengerikan. Namun, jika mereka taat dan setia, maka Allah memberikan anugerah kepada mereka dan keturunannya. Mereka mendengarkan perintah Allah pada mulanya dengan penuh rasa hormat. Namun, iblis menyelinap masuk ke dalam taman itu dan ingin merusak pekerjaan Allah dengan mencobai mereka dan menggoda Hawa. Iblis tahu bahwa manusia akan bahagia bersama dengan Tuhan di Taman Eden. Mereka taat dan setia kepada Allah. Oleh sebab itu, iblis menggoda serta membujuk mereka agar tidak setia pada kehendak Allah. Iblis menggunakan ular sebagai alat untuk mempengaruhi manusia. Hal ini dilakukan iblis karena ular adalah binatang yang paling licik dari segala binatang yang ada di bumi ini. Ular datang menghampiri dan menggoda Hawa dengan memutarbalikkan fakta. Tetapi Allah mengetahui bahwa ketika ular berbisik kepada Hawa, memberikan penjelasan kepada Hawa bahwa ketika kamu memakan buah pengetahuan itu, maka kamu akan sama seperti Allah. Pada waktu kamu memakannya, mata kamu akan terbuka, ya, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Hawa mendengar dan percaya pada perkataan dan tipuan iblis. Ia melihat bahwa pohon itu sedap dipandang mata dan buahnya baik untuk dimakan. Lalu ia mengambil buahnya, kemudian memakannya dan memberikannya kepada Adam suaminya. Adam pun memakannya dan memilih percaya pada dusta iblis daripada kebenaran Allah. Pada saat itu, dosa sudah masuk ke dalam tubuh mereka. Juga rasa takut dan gentar yang menghalau kebahagiaan mereka, dan inilah asal mula dari dosa. Dosa terjadi ketika manusia tidak taat kepada Allah. Ya, ia lebih memilih untuk menuruti keinginannya sendiri dan bukan menuruti kehendak Allah. Sekarang Adam dan Hawa sadar bahwa iblis sudah menipu mereka. Mereka sudah jatuh dalam dosa. Namun kesadaran mereka itu sudah terlambat. Mereka sadar
apa yang terjadi tidak seperti rayuan ular. Mereka tidak menjadi sama seperti Allah. Mereka sadar bahwa mereka malu karena tidak berpakaian. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat menjadi pakaiannya. Mereka ketakutan karena telah melanggar perintah Allah. Ketika suara Allah terdengar memanggil mereka, mereka tidak berani berjumpa dengannya. Namun tidak ada satu manusia pun yang dapat melarikan diri dari hadirat Allah. Suara Allah yang selalu menyukakan hati pada awalnya sekarang menimbulkan rasa takut dalam hati Adam dan Hawa. Akibat ketidaktaatan Adam dan Hawa kepada Allah, hubungan mereka dengan Tuhan menjadi rusak. Mereka diusir dan tidak boleh lagi tinggal di Taman Eden itu. Mereka mengalami penderitaan sebagai akibat dari dosa yang dilakukannya. Sekarang pembahasan yang ketiga, mengapa agar manusia tidak jatuh dalam dosa, atau menghayati agar manusia tidak jatuh dalam dosa. Yang pertama, sadar bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah seperti terdapat dalam pembacaan Roma. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan agar kita tidak larut dalam dosa yaitu 1. Memiliki kasih seperti kasih Allah. Dengan demikian kita akan mengasihi sesama manusia sebagai ciptaan Allah yang istimewa. Yang kedua, bertobat atas dosa dan kesalahan yang telah diperbuat dan tidak mengulanginya lagi. Yang ketiga, rajin berdoa, beribadah, dan membaca firman Tuhan serta merenungkan kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, sadar bahwa Allah Maha Pengasih. Ia sanggup mengampuni orang yang berdosa atau mengampuni dosa-dosa yang kita telah perbuat dengan cara percaya dan sungguh-sungguh beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Kemudian bagaimana hubungan Allah dan manusia sebelum jatuh ke dalam dosa? Ya. Pada mulanya, pada waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, mereka dibuat segambar dengannya dengan tujuan untuk mengasihi dan mengerjakan yang baik dan benar. Adam dari bapa semua manusia jatuh dalam dosa karena tidak menaati perintah Allah. Semua anak Adam, cucu Adam, serta semua keturunan Adam yang hidup sampai saat ini adalah orang berdosa. Namun demikian, Allah tetap mengasihi Adam dan Hawa. Allah tidak langsung menghukum mereka dengan kematian. Namun Allah memberi mereka kesempatan untuk tetap hidup. Kehidupan yang harus mereka jalani adalah kehidupan di luar Taman Eden yang indah itu. Mereka akan mengalami banyak kesukaran dan penderitaan sebagai akibat yang harus ditanggung karena tidak taat pada perintah Allah. Kemudian Allah menghendaki kita selalu taat kepadanya, akan tetapi kita sering tidak taat kepada Allah. Allah menghendaki kita selalu mengasihinya, namun kita sering tidak mengasihi Allah. Allah menghendaki kita untuk melakukan hal-hal yang baik, namun kita cenderung melakukan hal-hal yang jahat. Allah ingin kita selalu berkata jujur, namun kita cenderung untuk berbohong. Allah menghendaki kita untuk berlaku ramah, namun kita cenderung untuk berlaku kasar. Allah menghendaki kita untuk memaafkan orang lain, namun kita cenderung untuk menyimpan amarah dan dendam. Allah menghendaki kita
bersikap rendah hati, namun kita cenderung menjadi sombong. Kecenderungan menjadi tindakan atau melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Allah menyebabkan kita jatuh dalam dosa. Itulah akar dari dosa. Allah menghendaki kita untuk taat kepadanya dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian jika kita tidak taat mengikuti kehendak Allah, kita akan jatuh ke dalam dosa. Kita dapat belajar taat kepada Allah dengan mulai melakukan hal-hal yang sederhana. Contohnya, kita dapat belajar taat misalnya dengan tidak mencuri barang orang lain, berkata jujur kepada orang tua atau guru di sekolah, siapapun juga, berlaku rendah hati, mengampuni teman yang bersalah, dan hal-hal yang baik lainnya. Demikian penjelasan tema mengapa manusia jatuh dalam dosa dalam menyelesaikan tugas ketiga, yaitu pembuatan video pembelajaran. Sekian, terima kasih. Biarlah menjadi berkat bagi sesama.